Tempel aja nih. Oke, apa kabar nih bro? Alhamdulillah, cerita hari ini mantap. Sebenarnya nih kalau ORB nih di teman-teman nih tenarnya sama layangannya nih layangan Sukhoi. Iya. Salah satu pengrajin Sukhoi di Depok ya. Iya bang. Di Bojongsari. Nah, Bojongsari nih tepatnya. Jadi ini Depok Pride nih kalau misalnya ini. Signaturnya dari ORB tuh biasanya dia di layangan plastiknya ya. Nah, tapi kali ini gue sebelum kita bikin atau nanya-nanya masalah pengerjaannya, tutorialnya, tapi yang beda sebenarnya ORB juga nih ngerjain juga layangan seot ya. Seot bang, Seot juga dikerjain ya. seot Cuma dikerjain. Sukhoi juga dikerjain. Nah yang ngebedain layangan seot dan Sukhoi, nah salah satunya ini nih tuh yang lagi jemur. Ada proses sablon ya. Ada sablon sendiri bang. Nah nanti gue kasih lihat proses pembuatan sablon. Nah sebenarnya yang ngebedain itu kalau seot dan Sukhoi ya antara sablon dan mulas ya. Mulas bang. Kalau di sini ORB tuh seotnya juga pakai sablon juga, ya, sablon juga tapi pakai dipulas juga. Kalau ORB itu tuh mengambil dari seotnya, seot dari Bandung. Ya nggak disebutin namanya ya. Ya seot dari Bandung. Contohnya seperti ini nih. Seotnya. Dan kalau Sukhoinya dia pakai malan dari Malang. Ya, contohnya dari AHUDC. Saya sudah minta izin kemarin waktu acara di Poli. Ini malannya. Nah ini malannya maaf. Ini malannya sudah saya bikin di kayu. Nah ini tengahnya dan ini sayapnya ukuran 57 dan ini 49 atau 50. Dan untuk penyablonan di sini ORB masih sayur bang, masih satu warna, masih belum dua warna karena screennya belum ada bang. Oh itu salah satu layangan sama proses sablon di baju gitu. Oh iya. Itu ada perbedaan nggak sih? Itu perbedaannya dari ini bang, dari tinta. Kalau sablon kertas kan tinta, kalau di baju itu pakai rubber, jadi bahannya dicucinya dengan air bisa, kalau ini dicucinya dengan cairan M3 atau M4 dan pori-porinya pun lebih kecil. Ini T-nya T165 atau T180. Jadi dibedakan itu dari tintanya dan pori-pori screennya bang. Pori-pori screennya. Nah kendalanya berarti hampir sama dengan kalau misalnya proses sablon di baju dengan di kertas layangan ya. Itu sama atau berbeda? Kalau di baju rata-rata tuh tergantung gesutan bang. Kalau di baju itu kadang 3 gesutan atau 2 gesutan. Kalau di kertas itu kan 1 gesutan bang, udah nempel, udah soalnya cairannya bener cair. Kalau di baju kan lebih kental bang, rubber ya, baru 2 gesut baru tebal. Jadi dan lebih kalau misalnya kalau boleh dikatakan apa gesutan, kalau misalnya itu gesutannya lebih harus lebih keras gitu ya, keras kalau ya. di layangan ya. Layangan ada yang seimbang, ada yang nggak keras, tergantung tinta juga bang. Kan tinta ada yang encer banget, ada yang enggak, atau merek yang tertentu tuh ada tuh yang lebih kental dan ada yang lebih encer. Contohnya merek Toyo itu paling gesutan sekali dia kan udah pori-porinya udah ini banget baru nempel. Layangan ini tingkat kesulitannya tuh di bagian mana aja tuh? Kalau mungkin buat teman-teman nih tips buat teman-teman juga nih yang
mungkin mau belajar sablon sendiri untuk produksi Sukhoi atau Seot gitu. Saya juga masih belajar bang, masih amatiran ya, paling kebocoran. Rata-rata kan kalau sablon bocor itu karena gesutannya terlalu keras atau terlalu pelan. Jadi di sini di skren itu suka bocor, suka seperti mana ini? Nah ini contohnya bocor. Dan ini gesutannya terlalu pelan atau skrinnya mampet bang. Skrinnya mampet. Kalau tinta ini cepat kering. Nah, kendalanya itu ya, salah satu kendalanya. Dan yang kendala yang kedua, ya itu kalau nyablon ini harus punya kenek bang. Kalau nggak punya kenek, keteteran kita bang. Ininya bisa cepet kering. Nah, kali ini nih keneknya mahal ya, dari jauh. Jauh dari Malimping kali ini. Ini kita ngambil dari tim Madun Sedai. Jadi, nah itu tuh salah satu kendalanya di bocor dan segala macam. Untuk mengatasi kebocoran itu ada tipsnya nggak? Ada bang tipsnya, kita harus sedia lap dan cairan M3 atau M4 untuk membersihkan ya, atau yang nempel di skrin itu supaya tidak mampet. Contohnya tadi udah di itu ya, dipakai cairan dulu, baru pakai kain supaya kagak bocor lagi dan tidak mampet. Nah itu dia tuh tipsnya udah dikasih tahu sama ORB. Ya, itu saya masih belajar bang, masih butuh belajar. Berarti kalau misalnya kalau ada teman-teman di rumah yang mau belajar nyablon sendiri atau mau memproduksi layangan Sukhoi khususnya ya yang sablon ini, berarti teman-teman harus sedia alat-alat sablonnya sendiri ya? Iya bang, nih contohnya ini meja ukuran 40 x 50 ya, ininya terserah atau mau 10 cm atau 20 cm, penting ada kacanya. Ini udah pencahayaan dengan senter atau dengan lampu bisa ini supaya melihat ininya. Dan itu pakai catoknya dan skrennya dan rakelnya bang. Itu ya jadi sebenarnya seperti alat sablon pada umumnya ya. Iya, bang. Cuman yang ngebedain tuh masalah catnya aja ya. Iya, tintanya bang. Tinta betul. Jadi masalah tintanya. Nah, ada tips lain nggak kalau misalnya teman-teman di rumah baru ingin terjun di menyablon layangan Sukhoi? Ya tipsnya ya kalau pengen bisa harus mau nanya, harus kepo gitu bang, ini caranya gimana sih, ini caranya gimana, itu harus mau nanya gitu kalau pengen bisa, dan harus praktekin. Tapi kalau nanya dong praktek yang enggak percuma dong bang ya bang ya. Iya betul. Nah itu tuh jadi mau nanya dan dipraktekin. Harus sharing ilmu ya, sharing ilmu, bertanya dan praktek ya. Iya, praktek utama. Itu praktek yang utama. Jadi pokoknya itu tuh, jadi teman-teman kalau misalnya mau memulai ya dimulai aja dengan bertanya. Pokoknya ada tiga langkah yang harus diambil ya. Dimulai, bertanya kepada yang lebih ahli dan langsung praktekin ya. Nah itu tuh, itu juga bisa dilakukan untuk segala jenis ya, maksudnya nggak hanya di layangan, maksudnya itu berlaku universal juga ya, untuk paus bisa. Nah betul. Jadi contohnya kayak Bang Hari juga bisa ya. Atau Bang Repi juga bisa, tergantung kemauan bang. Tergantung kemauan. Ini juga kayak Sukhoi itu abang juga bisa bikin, asal tergantung kemauan semuanya. Sukhoi dan Seot. Oke. Jadi itu salah tips menyablon ala ORB. Iya, itu ala ORB itu. Jadi amatiran bang nih. Tips sablon. Iya. Nanti kemungkinan ORB juga bakalan ngasih tips
pembuatan layangan Sukhoi dan layangan Seot ya. Iya, iya, Bang. Mungkin di next ya di lain kesempatan kita bakalan kalau istilahnya praktek langsung gitu, kita praktek langsung. Layangan itu harus praktek langsung, jadi nggak usah teori itu nomor 12, nomor satunya praktek, Bang. Nah nanti kita coba praktek langsung dengan ORB pembuatan layangan Sukhoi dan Seot ala ORB. Iya. Oke. Thank you nih udah ngobrol. Ya. Kita gas lagi ya nanti di lain kesempatan. Thank you ORB. Sama-sama, Bang. Sukses terus dah buat. Nah berbeda dengan Seot, pengerjaan Sukhoi harus melalui proses sablon seperti ini. Nah, proses sablon langsung dijemur untuk mengeringkan cat sablon tersebut.